kelas 6A. Ya, kalau begitu Selamat pagi Pak Iman. ya anak-anak, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan minta perlindungan kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur pada Allah. Doa. Allah Bapa yang kudus dan berbelas kasih, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami selalu, ampunilah segala dosa dan kelalaian kami. Semoga hari ini kami mampu berbuat kebaikan bagi orang di sekitar kami. Beri kami kesehatan yang baik, serta jauhkanlah kami dari mara bahaya, khususnya pandemi virus COVID-19 ini. Lindungilah keluarga kami dan juga para guru-guru kami. Doa yang kurang sempurna ini kami hanturkan ke hadirat-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya. Pagi Pak. Terima kasih sudah mengikuti menyanyikan lagu nasional, Mars Visi Misi, Mars Kosayu dengan baik ya, dan juga doa dengan baik. Sebentar Pak Iman akan absen terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troy kemana ya Troy ya ini ya? Oke, kurang Troy saja anak-anak. Ada yang tahu? Troy biasanya telat ya? Iya, oke. Ini sepertinya mic-nya Pak Iman masih delay ya. Jadi Pak Iman refresh sebentar ya. Oke, sepertinya sudah tidak delay. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak dalam minggu ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak? Atau ada? Sudah siap PH hari ini? Sudah, oke. PH-nya khusus kelas 6A jam berapa? Ayo, jam berapa yuk? Jam 10 sampai jam 11. Iya, jam 10 sampai jam 11 ya, PH PJUK.
Lalu untuk PHPJUK, oh iya Pak Iman lupa. Minggu ini kalian harus mengumpulkan KI 4 ya? Betul? Betul. Iya, Pak Iman cekkan dulu ya. Sebentar ini Pak Iman share screen. Siapa-siapa yang belum. Nah, ini adalah tampilannya classroomnya Pak Iman ya. Wah, ini kurang separuh ternyata. Kurang separuh, ada 15 anak yang belum mengumpulkan. Oh iya, kemarin ada yang tanya kalau Putri push up-nya Putri ya. Pak Iman lupa menyampaikan kalau Putri menggunakan push up Putri. Ada di contohnya. Jadi Pak Iman memberikan contoh di di classroom. Itu ada 2 contoh, satunya yang putra, yang satunya yang putri. Begitu ya. Cukup yang putri saja dilakukan untuk putri. Jangan putra melakukan untuk putri ya. Punya putra melakukan, misalnya Vergio melakukan push up-nya putri. Waduh, itu Pak Iman pasti menilainya langsung 75 karena tidak sesuai ya. Gitu ya. Yang belum mengumpulkan adalah Annabel Jocelyn. Ini belum. Vergio belum. Christopher Mika belum. Josephine Anindia juga belum. Kevin Alvaro, Olive Karisa, Stefani Kristanto, Vincent Christian, Clarissa Geraldine, Kimberly Naomi atau Kimi, Joven, Victoria Grace, Anne, Fania dan Kathleen ya. Ada 15 anak, jadi separuh ya, 50% dari jumlah anak di kelas 6A. Nah, terakhir kapan Pak pengumpulannya? Terakhir itu hari ini jam 8 malam atau pukul 20.00. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu untuk KI 4 anak-anak? Tidak ada yang mengumpulkan lewat WA-nya Pak Iman ya. Tidak ada yang mengumpulkan lewat WA. Semuanya lewat classroom. Oke. Yang kedua, ada PR LKS nggak kira-kira? Ada PR LKS nggak? Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya? Terakhir di tema 2 ya? Halo? Ada nggak PR-nya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akan bahas LKS kalau begitu ya. Kita akan bahas LKS secara bersama-sama. Silakan dibuka LKS-nya halaman 15 LKS PJUK. Yang masih dimatikan kameranya silakan dihidupkan. Sudah? Kalau sudah coba diangkat halaman 15-nya, tunjukkan ke kamera. Oke, kalian belum menjawab ya itu ya? Oke, silakan diturunkan. Oke, kalau begitu nomor 1 silakan minta tolong dijawab absen 1. Mari kita simak anak-anak. Siapkan ballpointnya ya, jangan lupa siapkan ballpointnya juga. Ini Nabi Norma anak usia 10 sampai 18 tahun adalah 81%. Berapa, Abi? 81%. Kenapa kok 81? Karena kakak 60 banyak. Karena denyutnya di umur 10 sampai 18 tahun itu adalah rentangnya 60 sampai 100. Nah, kalau begitu kalian coba lihat pilihan jawabannya. 45 itu di bawahnya 60, 120 itu di atasnya 100, 111 di atasnya 100. Dan yang betul adalah 81. Silakan dicoret D, 81.
81 ya. D. Nomor 2, silakan dijawab absen 3. Perhatikan gambar ukuran jantung pada gambar di atas lakukan pada tangan. Pada tangan, ya betul. Sudah kelihatan ya, itu adalah gambar tangan. Nggak mungkin itu gambar jantung atau leher ya. Jantung kok kecil jantung kok ada di luar, leher kok kecil banget. Nah kan, itu adalah gambar tangan. Nomor 3 silakan dijawab nomor absen 5. Perhatikan gambar nomor 2. Fungsi gambar di atas memberikan informasi tentang pengukuran. Yakin pengukuran? Kesehatan. Iya, tentang kesehatan ya. Itu sih bisa diukur sebenarnya, tapi yang paling tepat itu jawabannya adalah untuk kesehatan. Begitu ya Christopher Mika ya. Nomor 3 jawabannya adalah C. Nomor 4 silakan dijawab absen 7. Hasil sit up putri dikatakan lahan baik jika dia mampu melakukan 28 sit up. Yakin 28. Rentangnya berapa sih? 20. Di atas 20 itu yang betul ya. 20 ke atas. Jadi kita lihat dulu pilihan jawabannya. Ada 19 itu di bawahnya, 19 dan 11 itu di bawahnya. 9 itu juga di bawahnya. Maka jawabannya 4 adalah C, 28. Lanjut nomor 5 silakan absen 9. Jam adalah cara manusia untuk mengukur daya tahan tubuh. Kenapa kok daya tahan tubuh? Nomor 9 siapa? 99. Kevin, kenapa Kevin kok daya tahan tubuh? Ya memang daya tahan di buku daya tahan tubuh Pak, gitu ya. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa kok squat jam itu untuk daya tahan tubuh? Kenapa Charles? Nggak jadi. Ada yang tahu nggak? Kenapa squat jam itu adalah untuk mengukur daya tahan tubuh? Kenapa yo? Oke, sekarang gini. Squat jam itu kan melompat tidak terlalu tinggi ya anak-anak ya. Betul nggak? Squat jam itu melompatnya tidak terlalu tinggi kan? Jadi tidak menggunakan tenaga yang full power atau overpower seperti latihan melompat secara tinggi kan, untuk lompat tinggi. Nah, kenapa? Karena squat jam bisa dilakukan terus menerus agar atau supaya kaki itu menjadi lemas dan memiliki daya juang yang tinggi. Itu alasannya kenapa kok squat jam itu untuk mengukur daya tahan tubuh. Seperti itu ya. Oke. Lanjut nomor 6. Nomor 6 silakan absen 11. Kayang adalah cara manusia untuk mengukur kelenturan tubuh. Yes, kayang adalah untuk melenturkan tubuh. Kayang itu gimana sih? Nomor 11 sih siapa? Stefani, kamu bisa kayang nggak? Halo Stefani, bisa kayang nggak kamu? Ting. Dulu bisa. Dulu bisa lah, sekarang? Nggak pernah nyoba. Dulu lupa, sekarang nggak bisa Pak. Nggak pernah nyoba. Oke, ada yang bisa kayang nggak? Oh ya? Oke, kalau begitu silakan coba sih dipraktekkan. Pak Iman coba pingin lihat. Ayo deh, ada Anabel Jocelyn dan Vania. Ayo coba dipraktekkan. Pak Iman ingin lihat di sini. Sedikit saja. Di kameranya dibawain, Pak. Kenapa? Iya, kameranya
Kameranya dibawain. Bisa nggak? Ada. Ayo coba, bisa nggak? Oh, dari yang tidur. Boleh yang dari tidur. Oke, Vania, good job. Terima kasih. Oke, dari yang tidur. Anabel Jocelyn sekarang. Dulu itu Stefani bisa sampai sekelas dance Pak Amel. Oh ya, coba sih, katanya bisa. Coba deh. Wih, keren. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat teman kalian ya, Vania dan Anabel Jocelyn. Keren. Dapat 2 jempol dari Pak Iman ya. Dapat 2 jempol ya, Anabel dan Vania ya. Good job. Teruskan. Oke, terima kasih. Ya, itu adalah untuk kelenturan anak-anak. Kelenturan itu adalah untuk meregangkan sendi-sendi tubuh. Sendi tubuh itu banyak macamnya ya, yang kemarin Pak Iman sempat sebutkan. Sudah tanya ke Bu Marta apa belum? Sendi tubuh itu kalau nggak salah ada 6 kalau nggak salah ya. Ada sendi, banyak, ada sendi pelana, ada sendi peluru, lupa, ada sendi engsel, ada sendi segala arah. Nah, di dalam tubuh ini dari tulang ke tulang itu direkatkan dengan sendi anak-anak. Sendinya ada 6 sendi tadi. Fungsinya berbeda-beda dari sendi satu dengan sendi yang lainnya. Ya, seperti halnya ini deh, ada siku, ya, siku tangan. Siku tangan ini cuma digerakkan buka tutup saja seperti apa itu namanya, seperti pintu. Ya. Pintu kan nggak bisa tuh dibalik ya, cuma bisa dibuka tutup saja ya. Nah, seperti ini. Ini nama di sini ada namanya sendi engsel. Ya, ada namanya sendi engsel. Jadi bisanya cuma dibuka tutup saja. Gak bisa ini sampai ke ditarik-tarik ke belakang juga nggak bisa. Nanti malah patah. Nah, kayak gitu. Seperti di leher. Di leher ini juga ada sendi. Ini bisa diputar segala arah. Nah, seperti itu. Tangan kalian, kaki kalian bisa jongkok di lutut, itu juga sendi engsel. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 7. Tadi absen 11 ya. Absen 11. Sekarang absen 15. Silakan. Kelenturan sangat bermanfaat untuk menghindari tubuh dari cedera. Oke, kelenturan sangat bermanfaat untuk menghindari tubuh dari cedera. Ya, betul. Sebenarnya dari luka itu betul, dari kecapean, dari kelelahan itu juga betul. Tapi yang paling betul itu adalah dari cedera. Kalau tidak cedera, tidak akan menimbulkan luka, tidak menimbulkan kecapean dan kelelahan. Seperti itu ya. Tapi yang paling betul jawabannya adalah cedera. Oke. Nomor 8 silakan absen 17. Mengangkat beban adalah cara manusia untuk mengukur kekuatan tubuh. Kenapa kok kekuatan? Ya, oke, Gideon. Kenapa kok kekuatan? Soalnya dilatih Pak ototnya. Oke, betul. Ya, betul sih, betul juga jawabannya, Kak. Oke, ada kendala sebentar ya tadi. Nah, misalnya contohnya gini, Pak Iman tidak pernah latihan push up ya. Terus Pak Iman tiba-tiba disuruh tes 50 kali push up dalam 1 menit. Kira-kira Pak Iman bisa nggak? Enggak bakal bisa. Terus yang kedua, Pak Iman tidak pernah dari kecil sampai besar sekarang tidak pernah, contoh ya, ini contoh, tidak pernah mengangkat kursi sekolah sendirian.
tidak pernah mengangkat apapun, dan Pak Iman ini orangnya malas sekali, sukanya tidur, makan sampai kurus, kering, kerontang ya. Nah, Pak Iman ini tidak pernah ngangkat bangku sekolahan, tidak pernah ngangkat apapun yang perlu diangkat. Nah, tiba-tiba Pak Iman disuruh sama Pak Krisna, Pak Iman minta tolong angkatkan meja itu sendiri ke sini, jaraknya 100 meter. Kira-kira Pak Iman punya otot enggak untuk mengangkat? Betul ya, tidak bisa. Maka dari itu kekuatan itu harus dilatih secara bertahap anak-anak, mulai dari latihan push up, mulai dari latihan mengangkat beban dan lain-lain. Dan mengangkat bebannya tiba-tiba langsung 100 kilo ya nggak mungkin. Bertahap dulu, 5 kilo, habis itu 7,5, habis itu 10, 12,5 kilo, 15 kilo, dan sampai ke 100 kilo. Karena sistem tubuh kita tidak bisa langsung, saya tidak pemanasan, langsung mengangkat beratnya Christopher Mika yang 100 kilo misalnya gitu, nggak bisa tuh. Itu ya anak-anak ya, itu dari bukan fungsi, itu dari cara bermainnya olahraga itu seperti itu. Kalau kita tidak latihan, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sama aja dengan atlet-atlet bulu tangkis misalnya ya. Bulu tangkis kan kalau mau smash itu kan harus pakai kekuatan yang overpower ya. Powernya harus bawahnya. Nah, kalau tidak latihan beban, mengangkat beban, dia tidak akan mendapat smashan yang keras sekali. Nah, biasanya atlet bulu tangkis itu smashannya sampai tembus 300 mph. 300 mph itu 300 meter per menit kalau per jam ya, per hour. 300 meter. Cepat sekali kalau begitu. Nah, itu contohnya ya anak-anak ya. Oke, itu tadi nomor 8 jawabannya A. Nomor 9 sekarang. Silakan dijawab absen berapa tadi? 17 ya. 17. Adakah orangnya? Oh, 17 sudah ya? 17 sudah. Oh ya, sekarang 19. Pesan 9 menjawab nomor 19. Pada tubuh manusia, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Jawabannya kenapa kok darah? Grisela, kenapa kok darah? Karena ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa kok darah? Kok bukan oksigen? Kok bukan nitrogen? Ayo. Karena fungsi kerja jantung adalah memompa darah. Kalau memompa memompa oksigen itu namanya paru-paru. Nah, Pak, kenapa kok gak nitrogen? Nah, kalau nitrogen itu biasanya untuk ban sepeda. Ya kan? Isi nitrogen di di pom bensin enggak? Kalau kalian tahu kan isi nitrogen tuh, ya kan? Nah, itu untuk ban sepeda. Terus ya, kenapa kok tidak karbon dioksida? Nah, kalau karbon dioksida itu tidak bisa masuk, tidak bisa digunakan dalam tubuh anak-anak. Karbon dioksida seperti apa? Karbon dioksida itu seperti asap rokok, terus asap kendaraan, asap pabrik, asap dan lain-lain. Pokoknya asap yang jelek-jelek, asap pembakaran itu adalah karbon dioksida, CO2 ya. Jawabannya adalah D, darah. Nah, di dalam darah itu ada oksigennya. Begitu ya. Pak, kenapa kok ada oksigennya? Nah, kamu tanya ke Bu Marta saat pelajaran IPA. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 10 silakan absen 21. Kemampuan sendi melakukan gerakan secara maksimal disebut juga kelenturan. Kelenturan, betul, kelenturan. Kenapa Vincent? Izin ke kamar mandi, Pak. Oh ya, silakan. Kamar mandinya dibawa ya. Oke. Sekarang dibaliknya halaman 16.
kan dibaliknya halaman 16. Silakan absen 23 menjawab nomor 11. Lionel. Ya, silakan menjawab nomor 11. Perhatikan gambar di atas. Latihan kekuatan di atas menggunakan beban. Beban apa? Beban tubuh. Ya, beban tubuh, tapi lebih tepatnya adalah beban diri sendiri ya. Silakan ditulis beban diri sendiri. Nomor 10C, Abi. Kalau beban badan. Ya, lebih tepatnya sama saja badan atau tubuh itu sama saja dengan beban diri sendiri ya. Lebih tepatnya, alangkah baiknya jawabannya. Kalau beban badan atau beban tubuh, tubuhnya siapa? Tubuh saya ya, sama saja jawabannya diri sendiri. Badannya siapa? Badannya teman kah, badan gurunya kah, atau badan orang lain, kan bisa itu. Tapi yang lebih tepat kan adalah pemilihan katanya diri sendiri, beban diri sendiri. Nomor 12 silakan dijawab absen 25. Perhatikan gambar di atas. Latihan kekuatan di atas, melatih kekuatan otot perut. Yakin perut. Siapa 25 tadi? Lian, kenapa kok perut? Kenapa kok perut? Loh, kamu biasanya basket latihan push up itu loh. Kenapa kok? Apa yang bergerak? Tangan. Oh iya. Enggak, saat push apa saat sit up itu loh. Kenapa kok perut jawabannya? Nggak tahu. Kalau nggak tahu angkat tangan dua-duanya. Oke, Gideon, kenapa Gideon? Soalnya yang paling banyak bergerak perut sama daerah perut, Pak. Perut sama daerah perut. Apa daerah perut itu? Perut. Ya, yang paling betul jawabannya gini anak-anak. Karena yang ditekuk atau yang dilatih itu adalah bagian di perut. Jangan salah. Perut ini juga ada mempunyai otot anak-anak ya. Mempunyai otot. Nah, biasanya binaragawan ya. Binaragawan bukan binarangkawan. Kalau binarangka itu Pak Iman, kurus-kurus ini binarangka. Kalau binaragawan itu yang ototnya besar-besar itu. Nah, itu di perutnya itu membentuk 6 ya, atau artinya six pack. Nah, biasanya yang cewek-cewek, wah, artis Korea gitu ya, wah badannya six pack, wah, keren. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya orang yang memiliki badan six pack atau 6 bagian di perutnya itu biasanya latihan beban yang pertama. Terus yang kedua adalah latihan sit up tadi. Nah, selain ganteng, udah ganteng pasti six pack. Nah, pasti kalian nanti besarnya pasti akan mengincar yang cewek-cewek nih. Yang cewek-cewek pasti akan mengincar laki-laki yang seperti itu. Nah, yang cowok-cowok, ayo mulai sekarang latihan supaya nanti mendapat enggak ya, supaya nanti suka sama cewek yang disukai gitu. Ya, tapi Pak Iman tidak mengajarkan kalian untuk pacaran terlebih dahulu ya, tapi sekarang harusnya adalah untuk belajar dulu gitu ya. Nah, pernyataannya Pak Iman ini nggak bohong kok, pasti kalian akan lakukan di kemudian hari. Nggak mungkin enggak, apalagi kalau sudah nonton drakor gitu, waduh, yang aduh yang ganteng-ganteng itu pasti kan wah ganteng ya, tinggi ya, badannya bagus. Nah, pasti gitu, tidak mungkin tidak ya.
Oke, kekuatan otot perut tadi jawabannya nomor 12. Nomor 13 silakan dijawab absen 27. 27. Ana, mana Ana? Kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja dalam waktu yang lama disebut Pak, disebut apa? gak tahu aku Pak D gak jawab. Enggak dijawab. Ada yang tahu jawabannya? Ya, Jocelyn. Daya tahan. Yes, betul. Daya tahan. Jadi artinya dari daya tahan itu ya anak-anak ya. Kemampuan atau kondisi tubuh untuk melakukan kerja dalam waktu yang cukup lama itu disebut daya tahan. Oke. Lanjut nomor 14 absen 29. Kemampuan otot dalam melawan tegangan secara maksimal disebut Disebut tahu, apa? Pak. Nggak tahu. Ada yang tahu? Ya, Victoria Grace. Kekuatan otot. Yes, betul, kekuatan. Itu ya artinya ya, kekuatan. Itu artinya. Nah, misalnya nih, Pak Iman punya botol ya. Botol ini beratnya 50 kilo. Nah, Pak Iman megangnya gini. Nah, kemampuan otot, jadi otot kita mampu untuk melawan tegangan secara maksimal. Misalnya ini 50 kilo, Pak Iman bawanya berat. Nah, gitu. Sama halnya contohnya tadi Pak Iman membawa apa itu namanya, kursi. Nah, kayak gitu. Itu kan tegangan ya, sebuah tegangan. Oke. Nomor 15, last question. Silakan, siapa yang belum absen ganjil, yang belum Pak Iman tunjuk? Sepertinya ada satu anak yang belum Pak Iman tunjuk. Absen ganjil. Absen ganjil, Troy, kamu absen genap. Saya mau diikutin tapi Duh. 24 itu ganjil atau genap, Troy? kenapa? Nah, iya. Oh, Alexandra Bianca. Ya, silakan. Last question nomor 15. Absen 13. Orang yang memiliki kelenturan yang baik berarti ruang gerak sendinya luas dan otot elastis. Ya, betul. Sendinya, ruang gerak sendinya luas dan otot elastis. Apa yang dimaksud elastis? Ada yang tahu? Saya Pak. Iya. Silakan. Iya, elastis itu adalah lentur. Sama halnya kalau punya karet ya anak-anak. Sebentar, Pak Iman juga punya karet. Nah, karet ini adalah karet. Nah, kalau kita tarik dia akan memanjang. Kalau kita tidak kasih tenaga dia akan mengerut kembali ya. Kalau kita tarik lagi dia akan panjang. Nah, ini yang dikatakan lentur atau elastis. Elastis ya, bisa ditarik. Nah, sama halnya dengan otot kita. Otot kita kalau kita sebelum olahraga itu pemanasan, tujuannya adalah untuk melenturkan otot. Jadi supaya lemas dulu, supaya tidak kaget saat melakukan olahraga yang berat. Itu tujuannya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Dari pernyataan ini, apa pembahasan ini? Tidak? Nah, kalau tidak, Pak Iman mau mengumumkan. Nanti PTS, kita akan melaksanakan PTS dengan model seperti PH. Ya, dengan model seperti PH secara gantian. Seperti itu. Jadi kita gabung meet, lalu Pak Iman akan apa, Gideon? Kayak biasanya ya. Iya, tema 1 sampai tema 3. Nah, nanti setelah PTS kita akan membahas tema 4 dan 5. Terus di semester yang baru selama 2 bulan berturut-turut ya, 2 bulan berturut-turut kita akan membahas 4 tema sisa di kelas 6 dalam waktu 2 bulan. Jadi setelah Pak Iman jelaskan minggu depannya PH, Pak Iman jelaskan minggu depannya PH, Pak Iman jelaskan minggu depannya PH, Pak Iman jelaskan minggu depannya PH. Seperti itu. Setelah itu kita akan memasuki ujian praktek, terus ada lagi
ujian sekolah, siap-siap saja ujian prakteknya ya anak-anak, siap-siap. Pak Iman nanti akan beri kejutan untuk ujian prakteknya apa saja, entah kayang, entah handstand, entah apalah. Nah, mulai sekarang belajar ya, mulai sekarang belajar. Karena Pak Iman karena kondisi Malang masih seperti ini, jadi biasanya kan kalau kalau ujian praktek itu kan biasanya lompat jauh, terus ada lagi under basket, nah dribble, terus sepak bola menendang mengenai sasaran. Nah, karena sekarang kita lewat online, jadi lebih seringnya adalah nanti seperti senam lantai, keseimbangan. Nah, senam lantai itu apa? Roll depan, roll belakang. Dulu kan sama Pak Luis sudah pernah diajari ya, roll depan, roll belakang ya, di kelas 45 ya. Sudah bisa semua? Sudah bisa ya? Sudah fasih berarti ya? Terus sikap lilin juga sudah? Sudah, Pak. Nah, sikap lilin nanti kita akan praktekkan untuk apa itu namanya? Untuk apa? KI4 sikap apa itu senam lantai ya, senam sikap lilin itu. Gampang kok sikap lilin ya. Cuma kepala aja yang ditekuk ke atas, tubuhnya lurus, gak boleh miring, ditahan selama 5 menit. Hah? enggak, cuma berapa detik, 30 detik aja, jangan lama-lama. Apa 10 detik aja nanti. Lihat nanti, karena Pak Iman lagi baik ya, nanti Pak Iman kurangi deh. Jadi nggak usah 1 menit, nggak usah 5 menit, mungkin 30 detik aja. Gitu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Apa? 30 detik ada udah jatuh. Ya berarti butuh penyangga, itu artinya butuh latihan lagi ya. Bukan disangga dengan meja atau dengan tembok, enggak, tapi butuh latihan lagi. Mulai sekarang dipersiapkan ya anak-anak ya. Karena jadwal di kelas 6 ini sangatlah padat. Terus yang kedua, jangan meremehkan setiap PH atau PTS PJOK. Karena ujian sekolah tahun kemarin yang dapat 100 itu dari 80 anak cuma 1 orang PJOK ya. PJOK cuma, wah Pak Iman lupa namanya, Kio kalau nggak salah, pokok Kio kalau nggak salah sih, Pak Iman lupa ya. Jadi jangan meremehkan setiap mata pelajaran, karena yang kalian remehkan itu belum tentu kalian mendapat 100. Mungkin selama PH 100. Nah, saat kenyataannya pas ujian sekolah kalian belum tentu mendapat 100. Karena yang ujian sekolah bukan Pak Iman yang membuat soal. Bukan Pak Iman. Kalau Pak Iman membuat soal itu gampang. Lari adalah, nah itu kamu jawab. Melompat adalah, nah itu gerak lokomotor adalah, lah gitu kalau Pak Iman yang membuat soal. Tapi yang membuat soal adalah dari Dignas ya, dari dinas pendidikan, seperti itu. Jadi kumpulan guru olahraga seluruh kota Malang juga, bukan Pak Iman saja yang membuat soal. Jangan meremehkan, itu aja ya pesannya Pak Iman ya. Karena tahun yang kemarin PJOK itu cuma yang 100 dapat 1 saja anak. Yang lainnya itu ya rata-rata 80, 90, bahkan banyak yang di bawah 75. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Iman akhiri, nanti ketemu pukul 10 untuk PH. Kenapa Jessica? Kunci jawaban apa? PH nanti Pak Iman bagikan setelah PH PJOK, nanti siang jam 12-an ya, untuk bahan kalian belajar PTS. Oke, terima kasih, silakan lanjut ke kelas selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Sama-sama.